Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Sustian. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang akan berlaku nanti per 1 Januari 2025. Nah, di sini saya akan mencoba membahas sedikit ya, kira-kira sudut pandang dari sisi fiskalnya seperti apa, kemudian kebijakan ekonomi secara menyeluruh seperti apa. Ini saya ambil dari buku atau buklet em, berjudul Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan ya. Ini sumbernya dari Kementerian Keuangan. Jadi eh, mungkin saya sekilas aja terkait dengan pajaknya saja gitu ya. Jadi kalau di sini em, kenapa sih harus tetap dinaikkan gitu ya? PPN itu sebesar 12% dan eh, dari sisi PPN sendiri sebenarnya kan kalau kita bahas secara detail ya, PPN itu kan sebenarnya pajak untuk konsumsi. Kemudian PPN sendiri itu ada banyak fasilitas ya. Pertama, PPN tidak dipungut, artinya memang barang atau jasa tersebut tidak kena PPN. Ada juga PPN yang dibebaskan. Yang dibebaskan ini pada dasarnya dia kena PPN, tapi dia mendapatkan fasilitas dibebaskan. Terus ada lagi namanya itu PPN yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Artinya PPN-nya sebenarnya tetap ada PPN-nya, tetap dikenakan PPN, tapi atas PPN itu yang membayar adalah pemerintah. Artinya ditanggung oleh pemerintah. Nah, em, dengan adanya kenaikan 12%, itu ternyata tidak semua barang atau tidak semua jasa itu kena PPN 12% tadi gitu. Jadi yang existing sekarang atau yang ada sekarang itu kan tadi ya barang-barang kalau di sini kalau dari bukletnya sendiri itu kan kalau terkait dengan kebutuhan pokok ya di situ ada beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar dan eh, dengan catatan ini belum diolah ya artinya masih masih raw material itu tarifnya memang dibebaskan gitu. Tarif dibebaskan itu artinya tadi ya 0%. Kemudian untuk yang jasa-jasa termasuk jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, kemudian rumah sederhana, air minum itu juga dibebaskan. Tapi dalam catatan di sini adalah jasa-jasa yang bukan bersifat premium. Contohnya apa? Ya jasa pendidikan tapi yang sekolah umum gitu ya, sekolah negeri misalkan. Kemudian jasa kesehatan, contohnya rumah sakit umum, rumah sakit daerah itu eh, PPN-nya masih dibebaskan. Jasa angkutan umum juga sama. Kemudian rumah sederhana ya, PPN-nya itu juga masih dibebaskan. Kemudian air minum juga gitu. Nah, ada lagi apa namanya kebijakan lainnya adalah eh, pemerintah mensubsidi 1% ya. Jadi kan normalnya itu PPN 12% di sini. Nah, 1%-nya, jadi artinya dia itu tetap 11% gitu, tarifnya tetap 11% karena yang 1%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Itu berupa, contohnya di sini adalah tepung terigu, kemudian gula untuk industri, dan juga minyak kita ya, minyak goreng merek minyak kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian penyesuaian tarif PPN dikenakan untuk barang dan jasa yang dikategorikan eh, mewah gitu ya. Nah, kira-kira mewah itu seperti apa? Di beberapa hal lain nanti kita akan ada penjelasannya. Nah, ini kurang lebih desain paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan. Nah, intinya kalau dari sisi pajak ya, pertama adalah tadi eh, PPN DTP 1%, jadi tetap tetap 11% ya. Jadi di sini kuncinya adalah untuk tepung terigu, gula, industri, dan minyak kita itu PPN-nya tetap 11% karena yang 1%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ada juga bantuan pangan atau beras ya. Ini berupa bantuan langsung, kemudian diskon listrik. Diskon listrik 50% ini untuk yang 2.200 watt ke bawah gitu. Jadi nanti selama 2 bulan ya, selama 2 bulan Januari Februari akan mendapatkan diskon listrik sebesar 50% dari tagihan yang biasanya. Kemudian di sini dari sisi pekerjaan, kemudian akses jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja yang mengalami PHK. Nah, kemudian yang ini juga penting ya, stimulus untuk UMKM. Jadi eh, harusnya gitu ya, PPh orang pribadi yang sudah menggunakan UMKM selama 7 tahun itu kan harusnya tahun ini ya, tahun 2024 ini terakhir menggunakan UMKM. Nah, ternyata
Setelah adanya stimulus ini, dia akan bertambah selama 1 tahun ya. Jadi jangka waktu pemakaian atau penggunaan PPh UMKM ini untuk orang pribadi itu masih berlaku untuk tahun depan gitu. Artinya masih masih setahun lagi untuk bisa menggunakan PPh UMKM ini. Kemudian nanti untuk industri yang padat karya itu yang mungkin jadi highlight atau jadi catatan adalah nanti akan ada PPh pasal 21 DTP lagi ditanggung oleh pemerintah untuk industri padat karya. Ini kalau nggak salah tadi catatannya adalah untuk yang gajinya di bawah 10 juta per bulan ya. Gitu. Nanti yang jelas ini nanti akan ada peraturan teknisnya, PMK-nya ataupun per dirjennya. Tapi paling tidak di sini ya. Jadi yang jadi catatan untuk dari sisi pajak ya. Pertama tadi PPN yang DTP 1%, kemudian perpanjangan masa berlaku UMKM, dan juga insentif DTP untuk pasal 21 bagi industri yang padat karya. Nah, nanti kira-kira padat karya itu yang seperti apa, minimal berapa karyawan, dan sebagainya ya. Nanti akan pasti diatur di PMK gitu. Kemudian ada untuk kendaraan listrik dan juga PPN DTP untuk pembelian rumah. Nah, ini juga sama ya. Untuk yang PPN untuk yang nilai rumahnya atau pembelian rumahnya di bawah 5 miliar eh, itu PPN-nya ditanggung pemerintah gitu ya 100%, dan itu dari Januari sampai Juni, kemudian Juli ke Desember itu 50%. Ini secara umum ya, secara umum resume paket stimulusnya untuk tahun depan. Nah, ini filosofinya ini em, ini adalah APBN instrumennya. Intinya ini tadi sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan. Kemudian asas tujuan HPP juga ini sudah ada ya dari sejak HPP itu diturunkan di tahun 2021. Jadi sebenarnya efek kenaikan tarif PPN itu kan sebenarnya dari sejak tahun 2021 ya, sejak HPP diundangkan di situ memang sudah disebutkan tarif PPN akan naik secara gradual ya, dari 10% naik kemudian jadi 11%, dan nanti di tahun depan itu naik menjadi 12%. Oke, eh, ini yang sudah dilakukan. Ini beberapa yang sudah jadi, ini amanat dari Undang-Undang HPP ya, tapi ini yang beberapa yang sudah dilaksanakan. Contohnya ini kenaikan tarif untuk PPh orang pribadi itu naik ya dari yang batasannya dari yang 50 menjadi 60 juta. Kemudian untuk UMKM orang pribadi itu sekarang ada PTKP 500 juta. Jadi kalau omset di bawah 500 itu masih bebas pajak. Kemudian ini fasilitas PPN yang dibebaskan. Jadi kalau dulu PPN itu kan kayak kebutuhan pokok itu kan tidak dikenakan ya. Nah, kalau sekarang digeser fasilitasnya dari yang awalnya tidak dikenakan PPN menjadi dibebaskan PPN. Kenapa? Karena ada beberapa barang gitu ya atau jasa yang sebenarnya itu tidak bisa kita samaratakan gitu ya. Contohnya daging gitu ya, daging yang dijual di pasar dengan daging yang kualitasnya Wagyu atau Kobe itu kan secara kualitas, secara harga itu kan pasti berbeda gitu. Kalau dulu karena sama-sama tidak dikenakan artinya ya semuanya tidak dikenakan PPN gitu, Pak. Tapi dari sisi konsumennya kan beda gitu ya. Orang yang mengkonsumsi daging di pasar dengan orang yang mengkonsumsi daging Kobe atau Wagyu itu kan jelas berbeda. Nah, makanya PPN itu ya yang nantinya akan dikenakan adalah daging-daging dengan kualitas premium tadi gitu. Sementara kalau yang biasa gitu ya, daging yang biasa yang daging lokal dan sebagainya itu tetap dibebaskan. Termasuk juga tadi ya jasa pendidikan, jasa kesehatan dan sebagainya eh, hanya untuk yang layanan-layanan yang bersifat premium ataupun yang komersil yang berbiaya tinggi ya seperti itu. Oke, kemudian ini juga dari sisi tarif PPh tadi ya, kalau yang batas bawahnya itu dinaikkan layernya dari yang 50 menjadi 60, sementara kalau yang paling atas itu dinaikkan dari yang awalnya cuma 30% menjadi 35% untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan eh, kena pajaknya ya, itu di atas 5 miliar. Kemudian ini sekedar flashback aja gitu ya, jadi terkait dengan HPP, itu kan sudah disetujui ya di komisi di sini Komisi 11 dan sejak tahun 2021 ya di situ semuanya setuju bahwa PPN memang eh, naiknya secara bertahap di sini kecuali fraksi fraksi PKS ya yang menolak kenaikan tadi.
Oke, terus ini sedikit perbandingan saja tarif VPN Indonesia dengan negara-negara lain ya. Jadi kalau di sini eh, sebenarnya kalau dari sini posisi Indonesia itu memang masih di tengah-tengah ya, gitu masih di tengah-tengah. Thailand kalau di sini yang paling kecil, yang paling gede ini adalah negara-negara Eropa ya biasanya. Dan ini ada dan tarifnya memang variatif ya. Contohnya Brazil itu tarif state-nya antara 17 sampai 20%. Tiongkok itu 6, 9 dan 13 tergantung tipe barang dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya masih di tengah-tengah lah ya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang penting lagi adalah, nah ini ternyata dari Listen Learn tentang kenaikan tarif yang 11% kemarin ya, itu kan dari tahun 2022 ya PPN-nya. Nah, ternyata secara data, setelah kenaikan PPN 11%, ternyata di sini ada kenaikan juga nih terkait dengan peningkatan pekerjaan, peningkatan pekerja formal, kenaikan PPh pasal 21 ya, kenaikan pembayarannya per tahun, serta inflasinya sendiri dia turun ya, dari yang sebelum masih era 10% itu 3,17 dan ternyata setelah kenaikan 11% itu malah cenderung turun menjadi 2,08. Artinya eh, kalau statement bahwa nanti setelah adanya kenaikan PPN 12% ini mungkin daya beli masyarakat menurun, nah ternyata ini ya yang data yang sudah ada dari tahun 2022 pada saat itu naik menjadi dari yang awalnya 10 menjadi 11 ternyata eh, justru dari sini data-datanya malah bersifat membaik gitu ya. Seperti itu. Oke, terus ini kenaikan penerapan PPN 12%-nya. Oke, ini sedikit insentif projakan. Jadi ini adalah insentif yang pernah atau yang sudah diberikan ya dari tahun 2020 sampai nanti 2025 terdapat kenaikan setiap tahunnya di sini dari awalnya 246 triliun naik nanti menjadi 445,5 triliun. Jadi ini adalah insentif-insentif yang diberikan untuk wajib pajak ya. Seperti ini tujuannya sendiri untuk mengembangkan UMKM, kemudian mendukung bisnis dan investasi serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Jadi ini proporsinya masing-masing. Oke. Nilai insentifnya sendiri untuk tahun depan ya itu kurang lebih sekitar 1,83 dari PDB ya. Seperti itu. Oke, terus ini eh, PP, proyeksi insentif yang akan dibebaskan tadi ya, yang 265 triliun tadi, itu kurang lebih dipakai untuk ini semua. Gitu. Jadi untuk pembebasan bahan makanan tadi ya, bahan pokok makanan itu sekitar segini, yang dibebaskan untuk sektor transportasi kurang lebih segini, sektor pendidikan dan kesehatan, serta asuransi dan keuangan kurang lebih angkanya segini. Oke, ini sudah. Oke, nah ini tadi ya. Jadi PPN 12% tetap akan berlaku ya 2025 dan ini adalah contoh-contoh barang ya yang tadi yang akan ada pembedaan gitu ya. Maksudnya di satu sisi kalau yang bahan-bahan makanan yang biasa itu PP-nya dibebaskan artinya 0%. Ada juga bahan-bahan makanan premium yang tadi ya karena dia sifatnya dibebaskan makanya tetap tetap itu bisa dikenakan PPN gitu ya gitu. Nah, PPN yang 12% itu untuk yang seperti ini. Contohnya ada kayak beras premium, buah-buahan premium, daging premium, ikan yang mahal, udang atau crustacea premium, misalkan kayak king crab, kemudian PPN atas pendidikan premium, tenaga medis atau jasa kesehatan premium, serta penggunaan untuk listrik dengan pelanggan rumah tangga antara 3.500 sampai 6.600 watt. Artinya kalau eh, dari angka 1 sampai 4 ini yang bukan premium istilahnya, maka dia tetap akan mendapatkan insentif berupa dibebaskan. Dan itu PPN-nya tetap yang 0%. Jadi nggak usah khawatir, misalkan Pak, pendidikan, misalkan saya sekolah di, anak saya sekolah di SD atau sekolah negeri, misalkan gitu ya, yaitu PPN-nya tetap dibebaskan. Artinya tidak ada PPN di situ. Atau contohnya tadi ya, kayak beras yang biasanya kita beli, ini maksudnya dengan
yang biasa kita beli ya, bukan yang premium gitu, atau yang bukan impor seperti itu, maka pada dasarnya ya tetap akan tidak dikenakan PPN. Oke. Nah, ini tadi ya, jadi perpanjangan masa berlakunya PPh final dari omset sampai dengan 0% ya, itu sampai dengan 2025. Artinya ada perpanjangan waktu selama 1 tahun kurang lebih. Dan ini berlakunya sepertinya hanya tetap untuk yang orang pribadi ya, karena di sini eh, omset yang di bawah 500 juta itu sepenuhnya dibebaskan. Jadi untuk yang badan ya, UMKM badan itu tetap mengikuti aturan yang berlaku ya, gitu. Jadi kalau memang sudah selesai dari, jadi kan kalau badan sama badan itu kan ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun ya, seperti itu. Sementara kalau orang pribadi yang harusnya berlaku selesainya tahun ini, itu ternyata dapat tambahan waktu selama 1 tahun. Oke, terus ini tadi ya, PPN DTP hanya untuk yang tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Terus tadi ini listrik untuk yang di bawah 2.200 watt itu dapat potongan diskon ya dari Januari sampai Februari. Terus ini tadi PPN yang di sorry PPh di pasal 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta per bulan. Artinya nanti untuk industri-industri padat karya, karyawannya untuk yang gajinya di bawah 10 juta itu PPh pasal 21-nya DTP. Tapi ingat ya, ketika DTP itu harus ada syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi, harus dilaporkan seperti itu. Contoh ya laporan realisasi, laporan SPT dan sebagainya itu tetap harus dilakukan. Gitu. Jadi jangan jangan terbuai bahwa oh kan saya mendapatkan insentif DTP pasal 21, tapi syarat dan ketentuannya itu tidak dilaksanakan. Artinya kalau kayak gitu ya udah berarti tetap tetap dikenakan PPh pasal 21 biasa. Artinya insentifnya tidak lagi diberikan. Terus ini tadi PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar atas 2 miliar pertama dengan skema diskon 100% dan untuk bulan Januari Juni diskonnya oh sorry 100% untuk Januari Juni sementara 50% itu untuk yang Juli sampai Desember. Jadi ini eh, apabila kita beli rumah baru berarti di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian terakhir lampirannya eh, kalau di sini biasanya kan kemarin sempat ada pembandingan ya, pembandingan antara PPN yang ada di Vietnam dengan yang ada di Indonesia. Nah, di sini faktanya kemarin ya, di sini ada 4 isu terkait dengan penurunan, terkait dengan perbandingan ya antara PPN yang ada di Indonesia dengan yang ada di Vietnam. Pertama adalah dari sisi tarif. Standarnya ini memang masih 10% ya. Sementara kalau Indonesia nanti akan masuk ke single rate 12%. Tapi di sini memang kemarin judulnya kan memang lumayan bombastis ya. Jadi PPN Vietnam turun menjadi 8%, tapi periode sampai dengan Juni 2025 saja. Dan itu hanya untuk barang tertentu saja. Artinya memang 8%-nya ini tidak seluruhnya gitu ya, tidak seluruhnya dan tidak selamanya gitu. Jadi hanya sampai Juni 2025 saja. Setelahnya ya mungkin balik lagi ke angka 10%. Sementara kalau Indonesia memang masih menggunakan single rate nanti di 12%. Kemudian tarifnya sendiri ada yang 5% untuk yang barang dan jasa yang bersifat essential atau yang tertentu gitu ya. Nah, sementara kalau di Indonesia itu kan ada macam-macam ya gitu. Ada yang sifatnya PPN final gitu ya. PPN final itu tarifnya kalau saat ini kan 1,1% ya. Barang-barang yang bersifat strategis atau yang kayak contohnya jasa tertentu gitu ya. Jasa tertentu itu tarifnya menggunakan PPN final 1,1 sekarang gitu ya. Atau nanti mungkin jadi 1,2%. Kemudian ekspor itu tetap sama ya, sama-sama 0%. Jadi kalau ekspor itu biasanya memang PPN selalu 0%. Kemudian tadi untuk tarif yang kebutuhan pokoknya, itu kalau di Vietnam itu masih pakai angka 5% ya, jadi masih lumayan tinggi. Sementara kalau di Indonesia untuk kebutuhan pokok itu yang sudah 10%. Terus tadi untuk yang besaran tertentu, contohnya hasil pertanian, jasa tertentu, umroh, dan seterusnya, itu pakai besaran tertentu.
Kemudian ini batasan, nah ini ternyata batasan omset untuk PKP. Jadi kalau di Vietnam itu 63 juta per tahun. Artinya eh, berarti di sini mungkin hampir seluruh pengusaha, kalau di sana ya mungkin, atau kalau dibandingkan di sini ya berarti kalau omsetnya itu di atas 63 juta per tahun, maka dia sudah wajib PKP. Gitu. Jadi kalau kalau di Indonesia kalau itu kita turunkan menjadi angka 63, berarti kan ya mungkin hampir seluruhnya ya, hampir seluruh pengusaha di Indonesia itu pasti wajib PKP jadinya. Sementara kalau di Indonesia itu kan PKP-nya masih di batasan 4,8 miliar per tahun. Artinya memang eh, kalau di bawah ini maka masih menjadi pengusaha atau pengusaha kecil gitu ya, bukan PKP. Jadi tidak ada kewajiban untuk memungut PPN. Gitu. Jadi ini juga selisihnya lumayan jauh ya. Jadi kalau secara apple to apple gitu ya, tarif di Vietnam mungkin lebih kecil gitu ya, lebih kecil di sini 10 dan mungkin 8% untuk tertentu. Sementara kalau Indonesia itu 12%. Tapi di sisi lain, jumlah PKP mereka, jumlah pengusaha yang wajib memungut PPN itu mungkin sangat banyak ya, atau bahkan mungkin semuanya. Dibandingkan dengan kalau di Indonesia mungkin PKP atau pengusaha yang wajib memungut PPN itu hanya untuk yang omsetnya di atas 4,8 miliar saja. Kalau di bawah itu memang dia tidak wajib memungut PPN. Atau ketika dia belum jadi PKP, maka dia nggak boleh memungut PPN. Kemudian ini fasilitas perpajakannya, ini tidak ada publikasinya. Sementara yang tadi ya, eh, fasilitas PPN tadi nilainya adalah seperti kurang lebih segini ya, 265,6 triliun. Oke, terus ini sekedar perbandingan saja antara GDP Indonesia dengan Indonesia, eh, Vietnam dengan Indonesia. Terus ya ini mungkin ini saya yakin sudah banyak yang mendapatkan ini, jadi bisa dibaca. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan tadi ya, eh, siang tadi. Tapi intinya adalah eh, per 1 Januari 2025 nanti yang jelas PPN akan tetap naik menjadi 12%. Tapi untuk yang barang-barang tertentu tadi ya, yang kayak minyak kita, tepung terigu, gula, itu tetap yang 11%. Karena 1%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian eh, untuk yang barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan yang seperti umumnya, yang umum, yang general, kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian air, kemudian transportasi itu masih yang 0%. Kemudian dari sisi PPH, tadi ada dua ya, UMKM itu masih berlaku, paling tidak sampai dengan akhir tahun depan, sementara nanti ada lagi PPH pasal 21 DTP dengan syarat eh, industri padat karya dan gaji pegawainya itu untuk yang 10 juta ke bawah. Itu nanti pasal 21-nya akan DTP plus tadi ada PPN rumah juga ya, mendapatkan fasilitas PPN DTP 100% untuk yang rumahnya eh, di bawah atau antara 5 sampai 2 sampai 5 miliar ya. Seperti itu atau mungkin di bawah 2 miliar ya. Nanti mungkin jelasnya akan ada PMK-nya itu dapat potongan dari Januari sampai Juni PPN-nya free 100%, kemudian Juli sampai Desember itu free 50% ya. Oke, itu saja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Satu lagi disclaimer, apa yang saya sampaikan ini murni pendapat pribadi, sekedar informasi saja bagi teman-teman. eh, apa Tidak mewakili instansi tempat saya bekerja. Jadi apapun, misalkan kalau ada perbedaan statement yang saya sampaikan, itu kita kembali lagi ke aturan yang berlaku. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.